من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Qala radhiyallahu ankum ilang qala idza quttira labanul mar'ah fi aini sahibir ramad bari'a bi'idznillah. Apabila diteteskan labanul mar'ah, ASI, kepada mata yang terkena penyakit ramad, penyakit mata, bari'a bi'idznillah, maka mata tersebut yang terkena penyakit akan sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara obat yang Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan untuk manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menciptakan suatu penyakit kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala pula menurunkan syifanya, penyembuhnya, penawarnya. Dan ini obat gratis. Obat gratis bagi yang sudah menikah. Kalau seandainya terkena penyakit mata, cukup ditetesi dengan ASI. Ya. Dan ini ada penelitian, diteliti oleh saya baca di sebuah berita itu ada seorang orang barat meneliti, ternyata fakta mata dia yang terkena sakit mata berangsur-angsur sembuh, berangsur-angsur sembuh. Ya. Dan juga seandainya ini juga bisa dijadikan obat seandainya punya bayi yang terkena belekan, bahasa ininya ya, kampungnya ya, belekan, itu dikasih kapas, diginin matanya, insya Allah sembuh. Ya, bari'a bi'idznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Al-Habibzai menyatakan, la tastaghrab fi hadha zaman amman halaka wa kaifa halaka, bal istaghrab amman naja kaifa naja. Kata Al-Habib Zain, jangan kau merasa aneh, merasa gharib pada zaman ini tentang siapa yang halaka, binasa, ya, dan juga bagaimana ia bisa binasa. Tidak usah kaget, tidak usah heran, karena zaman sudah seperti ini, ya. Apalagi di zaman semakin akhir kemungkaran sudah merajalela, kemaksiatan sudah di mana-mana. Yang hak dibilang batil, yang batil dibilang hak. Itu zaman ini. Maka jangan kaget seandainya kita dapati orang yang binasa, dan bagaimana dia bisa binasa, jangan kaget, karena sudah merajalelanya kemaksiatan. Seperti halnya seandainya suatu kampung di situ sudah merajalela yang namanya narkoba, minuman keras contohnya. Ya. Seandainya ada seorang yang mati sakau, gak usah kaget karena kampungnya sudah seperti itu. Tapi yang gharib, kata beliau, man naja kaifa naja, siapa yang selamat
dan bagaimana ia bisa selamat di kondisi yang seperti itu. Itu baru yang aneh, yang hebat. Bagaimana dia bisa selamat dengan kondisi yang seperti itu. Itu kata Al-Habib Zain bin Sumit. Kemudian as-safaru barakatun walisadati abrok wa man qash'ara minas safar qash'ara minar rizq. As-safar kata Al-Habib Zain barakah, berkah. Ya, safar itu berkah. Al-Imam Nawawi menyatakan dalam safar itu ada 5 faedah. Ada 5 faedah. Yang pertama, tafrijul ham. Bisa menghilangkan kesumpukan, keruwetan safar. Ya. Yang kedua, iktisabul ma'isyah, mencari ma'isyah, mata pencaharian. Ya, kerja. Itu yang kedua faedah as-safar. Yang ketiga al-ilm, ilmu. Ya, mencari ilmu. Yang keempat al-adab, budi pekerti. Ya, akhlak. Dengan bercampur baurnya kita ke negeri orang akan mengetahui gimana adab yang benar. Yang terakhir suhbatul majid, mendapatkan teman yang bisa kita jadikan toladan. Ya, itu faedah gunanya kita as-safar. Ya. Tapi walil sadati abrok. Tapi kalau safar itu dilakukan oleh sadah, para habaib, para dzurriyyah Rasulullah SAW, maka keberkahannya akan lebih besar. Gak usah jauh-jauh. Ya, kita lihat Indonesia ini, ya, Islam di Nusantara, bukan Islam Nusantara, Islam di Nusantara. Sebab siapa? Sebab para sadah yang mereka bepergian dari kota Hadramut menuju negeri ini. Ya. Keberkahannya lebih banyak. Ya. Gimana? Kita lihat saja sekarang Islam terbesar di dunia. Mayoritas Islam terbesar di dunia itu Indonesia. Berkat siapa? Para sadah. Keberkahannya lebih dibanding orang biasa. Wa man qash'ara minas safar qash'ara minar rizq. Barang siapa takut dari as-safar, dari bepergian, maka ia seakan-akan takut dari rizki. Ya. Jadi nggak usah takut untuk keluar kota, meninggalkan kampung halaman. Ya. Bahkan ada sebagian atau sebagian besar orang itu sukses ketika meninggalkan kota kelahirannya. Ya, bisa kita lihat pada biografi para a'immah, mereka menjadi besar, menjadi orang yang masya Allah ketika sudah meninggalkan kota kelahiran. Jadi nggak usah takut. Kemudian Nabi menyatakan, utiya Luqmanul hikmata li'annahu tatalmadha ala yadi 700 nabiyyin. Ya. Ayo. Oh. Alamatu sahibil qalbil hayy annahu yata'atsaru bi adna mau'idatin. Tanda orang yang mempunyai hati yang hidup, ya. Hati yang hidup yaitu dia yata'atsar, membekas. Ketika dinasihati dengan nasihat yang paling ringan. Bi adna mau'idah, dengan sedikit atau dengan paling rendahnya, paling ringannya nasihat, ia sudah merasa. Atau bahasa enaknya, dengan sindiran sudah merasa. Disindir sudah ngerasa bahwasanya saya ini adalah orang yang kurang, orang yang demikian. Ya, berarti dia beruntung karena hatinya masih hidup. Tinggal ditingkatkan kembali. Ya. Tapi naudzubillah, kalau seandainya orang itu dinasehati dengan cara yang terang-terangan tapi juga nggak mau sadar, berarti jelas-jelas hati itu sudah mati, tidak akan hiduplah lagi. Butuh proses yang sangat lama untuk menghidupkan hati yang sudah mati. Seperti halnya bumi yang sudah kering, untuk ditumbuhi tumbuhan
itu butuh proses lah lama. Itu lapangan jati, lama ditumbuhin rumput, ya bang ya. Iya, lama itu setahun. Ya, sulit, tapi bisa. Kemudian habis menyatakan utiya Luqmanul hikmata li'annahu tatalmada ala yadi sab'imiati nabiyyin. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hikmah kepada Luqmanul Hakim karena beliau belajar dengan 700 nabi. Sab'umiati nabiyyin, belajar di hadapan berguru kepada 700 nabi. Ya, di zaman Bani Israil kan nabi banyak. Beliau belajar kepada 700 nabi dan Allah berikan hikmah. Ya. Ya, siapa Luqmanul Hakim? Luqmanul Hakim ini adalah rajulun soleh. Ya. Sehingga Allah berikan hikmah dari ucapan-ucapan beliau dan Allah sematkan nama beliau di dalam Al-Qur'an. Surat Luqman. Ya. Belajar kepada 700 nabi. Jadi belajar itu memang harus baik gurunya. Jangan cuma satu guru aja, jangan. Guru banyak, belajar kemana-mana supaya pengetahuan kita semakin luas. Ya, akan menggabungkan beberapa pengetahuan daripada satu guru kepada guru yang lain dan sehingga kita mendapat pengetahuan yang sangat luas. Tapi perlu diingat, mencari guru itu juga harus pilih-pilih. Ya, guru siapa? Guru seperti apa yang harus kita belajar dengannya, yaitu guru-guru yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, yang ilmunya menyebabkan ia takut kepada Allah. Hati-hati ya. Ilmu mengangkat seorang dari adnal maratib menjadi a'lal maratib, mengangkat seorang dari derajat yang paling rendah menjadi sangat tinggi sebab ilmu. Tapi kalau ilmu itu tidak menyebabkan orang takut pada Allah Subhanahu wa taala, bahkan menjadikan orang itu semakin jauh pada Allah Subhanahu wa taala, waspada. Itu bisa menjadi fitnah. Ya. Dan itulah yang didapatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al ulama ulama ya alim mereka alim tentang agama. Tapi agama bukan menjadikannya semakin takut pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhamdulillah kita kumpul di tempat ini bersama Habibana Muhammad bin Ahmad Fatak yang langsung jalur keilmuannya bersambung pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi seandainya belajar mencari guru ya kudu hati-hati, waspada. Jangan sampai asal comot guru, jangan. Lihat. Taki soleh belajar. Alim taki soleh belajar. Alim kagak taki, kagak bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, jangan belajar. Karena bahaya. Kali nyatakan at-tilmid madhabu syaikhi. Murid itu akan ikut pendapat syekhnya. Kalau syekhnya itu yang subhanallah ya, yang banyak kontroversial, maka murid pun akan ikut-ikutan. At-tilmid madhabu syaikhi, akan mengikuti pendapat gurunya. Kemudian al-mutahajjid yushaffa yaumal qiyamah fi ahli baitih. Orang yang tahajud, melakukan sholat malam setelah ia tidur, diterima syafaatnya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak untuk keluarganya. Di antara yang mendapatkan atau diberi izin untuk memberikan syafaat adalah al-mutahajjid, orang-orang yang tahajud. Ya, itu keutamaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang bangun malam untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang tahajud melakukan sholat di malam hari itu lebih ikhlas dibanding orang yang ibadah di siang hari. Kemungkinan ikhlasnya 100% dibanding orang yang ibadah di siang hari. Ya. Karena kalau malam seandainya ia ingin ujub, kagak ada siapa-siapa. Ingin riak, kagak ada siapa-siapa, ada yang kodok.
Kalau siang mungkin ikhlas, tapi syaitan akan menghembuskan, membisikkan agar dia ujub, ria dan macam-macam. Ya, ini keutamaan bagi orang yang bangun malam. Ya. Bidnatul ghani intiqamun li ju'il fakir. Bidnatul ghani, sangat kenyangnya orang yang kaya itu adalah balasan terhadap laparnya orang miskin. Ya. Maksud gimana? Orang yang terlalu kenyang, sangat kenyang, full perutnya, ya, super full, akan merasa sakit. Akan merasa sakit. Ya, di tekan perutnya sakit. Tengkurup apalagi sakit. Ya, mungkin dia gak bisa tegak. Ya, nggak bisa tegak. Ya. Sama dengan orang yang miskin, yang sangat lapar. Miskin sangatlah lapar, perutnya juga sakit. Seakan-akan sakit yang diderita oleh orang yang terlalu kenyang itu balasan dari sakit yang dirasakan oleh orang fakir dalam keadaan lapar. Biasa sama. Cuma seandainya kelebihan makanan yang dia atau yang orang kaya tadi menyebabkan perutnya sakit itu diberikan kepada orang yang kelaparan, maka dua-duanya nggak bakal sakit perut. Ya, seakan-akan sakit yang dialami oleh orang yang terlalu kenyang itu balasan dari orang fakir yang kelaparan. Kemudian Habib menyatakan abwabul khairi sab'atun ala adadil a'dha'i sab'ah wa abwabul jannati thamaniyatu ala adadi a'dha'i wa ziyadatul qalbi alladhi huwa maudhi'ul iman. Pintu-pintu kebaikan itu ada 7 seperti mengikuti jumlah anggota badan. Ya. Dengan apa? Anggota badan 7 itu pertama mata, ya, mata, telinga, mulut, perut, kemaluan, tangan dan kaki. 7. Kalau dihitung tadi itu 7. Ya. Kalau ingin mendapatkan kebaikan, itu pintu semua, pintu-pintu kebaikan. Dengan apa? Kita gunakan mata untuk melihat sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita jaga mata melihat sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Telinga sama. Ya, untuk mendapatkan kebaikan dengan telinga kita mendengarkan Al-Qur'an, kita mendengarkan majlis, ya. Dan kita jaga telinga kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mulut, kita gunakan mulut untuk membaca Al-Qur'an, untuk mengucapkan kata-kata yang baik, dan kita jaga mulut dari berkata sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti berjanji tapi tidak ditepati atau ingkar janji. Itu termasuk maksiat mulut. Perut juga, ya. Sesuatu yang masuk ke dalam perut kita adalah hal-hal yang halal, bukan sesuatu yang haram. Ya, kemaluan. Kemudian tangan, kita gunakan tangan kita untuk melakukan hal-hal yang bernilai ibadah. Yang terakhir adalah kaki. Kita jaga kaki kita untuk melangkah kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sudah merupakan kebaikan. Menjaganya sudah merupakan kebaikan. Kalau kita gunakan untuk kebaikan lebih lagi. Bahkan dinyatakan oleh Imam Ghazali, jalannya seseorang kepada sultan atau kepada penguasa yang zalim, kalau bukan karena darurat, maka itu juga termasuk maksiat kaki. Karena jalannya dia menuju pintu-pintu sultan, pintu-pintu penguasa yang zalim, seakan-akan ridho dengan kezaliman itu. Seakan-akan dia merendah terhadap perbuatan zalim. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menjauhi perbuatan zalim. Maka jalannya seorang kepada pintu-pintu penguasa yang zalim itu termasuk maksiat kaki, wal iyadu billah. Dan juga pintu-pintu surga itu ada 8. Ya. Ditambah 1 yaitu hati. Ya.
Pintu-pintu surga ada 8 mengikuti jumlah anggota badan yang 7 kemudian tambah 1 yaitu hati, maka pintu surga menjadi 8. Ya, babu sholah, babu ren dan lain sebagainya.